Pembahasan kali ini adalah tentang program linear. Program linear ini adalah satu bagian daripada matematika yang dia itu banyak sekali dipakai untuk membantu memecahkan satu persoalan. Kebanyakan persoalan ini itu adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi terkait dengan pendapatan atau laba atau terkait dengan biaya, dan di dalamnya itu terdapat batasan-batasan tertentu. Misalnya kalau orang mau melakukan satu aktivitas ekonomi dan fokusnya adalah tentang pendapatan atau laba, kadang-kadang dia akan terkendala dalam hal jumlah barang yang bisa ditampilkan di dalam satu toko. Kecuali kalau misalkan kita bicara tentang toko yang virtual. Kalau kita bicara tentang toko yang fisik, pasti dia ada batasan jumlah barang yang bisa tak ditaruh di tokonya dia. Misalnya orang yang jualan buah, mungkin kan dia ada batasan jumlah buah yang bisa ditaruh di display atau ditampilkan itu cuma 100 kilo atau mungkin 150 kilogram atau mungkin 1 ton atau mungkin 2 ton kalau tokonya dia lebih besar. Ada juga batasan dari sisi modal, karena nggak semua hal yang dia mau jual itu bisa dia beli. Misalkan dia mau rencana keinginannya dia, misalkan dia punya 100 item tapi modalnya dia cuma cukup untuk misalnya 50 item ya. Ini akan menjadi satu hal yang membatasi. Jadi ada batasan, terus kemudian ada tujuan. Dalam hal ini kita harus menuliskan persamaan matematikanya. Jadi hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah dalam kita menentukan program linear, kita harus menentukan tujuannya, karena dalam hal ini kita menyelesaikan dengan bantuan persamaan-persamaan, kita harus bikin permisalannya dia. Misal daripada tujuan yang ingin dicapai itu bisa diperoleh dari variabel X apa dan variabel Y apa. Setelah kita bisa tentukan permisalannya, maka kita harus menentukan fungsi-fungsi apa yang menjadi pembatas atau fungsi-fungsi apa yang dia itu menjadi kendala. Nah, setelah itu baru kita tentuin fungsi objektifnya apa atau fungsi tujuannya. Fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, setelah kita menentukan semuanya, permisalan, fungsi pembatas, dan fungsi kendala, maka kita harus bisa menggambar grafik. Dalam hal ini, kita harus bisa menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau misalkan lupa, silahkan melihat di video penjelasan sebelumnya yang ada di kelas 10, saya taruh di semester 2, atau mungkin saya taruh juga di semester ini. Tinggal lihat bagaimana cara membuat grafik. Saya sarankan untuk daerah yang salah ya, yang diarsir ya. Pada saat kita sudah selesai untuk membuat grafik, dan pada saat kita mau mencari penyelesaian daripada program linear ini, maka dia akan kepisah menjadi dua metode, yaitu adalah yang satu namanya itu adalah metode titik pojok. Jadi di sini kita harus mencari semua titik pojoknya. Yang satunya itu adalah metode garis lidik. Jadi kedua metode ini ada metode garis lidik. Kedua metode ini ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nanti saya akan urai satu persatu. Nah, metode titik pojok ini nanti dia harus dikonfirmasi mana yang menjadi titik-titik maksimum atau titik-titik minimum. Kita harus menentukan titik yang penyebab maksimum atau titik penyebab minimumnya. Baru kita bisa cari tahu tujuannya. Apakah dia mau nyari tahu pendapatan, apakah pendapatan atau laba yang maksimum, atau dia biasanya terkait sama biaya yang maksimum yang minimum. Kalau biaya pasti minimum. Kalau metode garis lidik, kita harus menentukan garis lidiknya. Garis lidiknya apa? Terus kemudian kita harus mencari garis lidik yang dipakai. Kalau dia itu garisnya itu lebih jauh, kita mau cari tahu minimum, kita harus nyari garis yang dekat dengan titik 0,0. Itu akan untuk yang minimum. Kalau garis yang jauh dari 0,0, berarti di sini akan muncul penyelesaian yang maksimum, biasanya terkait sama pendapatan dan laba.
Oke, kita mulai untuk yang pertama. Yang pertama adalah cerita tentang pedagang. Seorang pedagang merencanakan untuk membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu pria dan sepatu wanita, dan seterusnya. Ini ada informasi pembelian berapa, keuntungan berapa untuk sepatu pria dan wanita, terus kemudian tersedia modal sekian. Nah, yang pertama kita harus menentukan permisalan. Permisalannya apa? Jadi dalam hal ini permisalannya adalah X sama Y. Saya tulis permisalannya adalah jumlah sepatu pria dan wanita dalam satuan pasang. Jumlah sepatu pria dalam hal ini urusannya pembelian dan penjualan. Jumlah sepatu pria yang dibeli dalam rentang waktu tertentu. Dia nggak ngomong tentang penjualan seminggu atau sebulan atau setahun, dalam satu satuan waktu. Jadi di sini bisa dalam minggu atau dalam satuan bulan atau mungkin dalam satuan tahun. Sementara yang Y-nya adalah jumlah sepatu wanita. Jumlah sepatu wanita dalam satuan pasang yang dibeli untuk rentang waktu tertentu. Yang dibeli dan dijual juga. Nanti kan dia kan jual beli untuk sepatu ini dalam satu satuan waktu. Jadi satuan waktunya sama ya, per minggu yang sama atau per bulan yang sama. Terus kemudian kita harus tentukan dari fungsi kendalanya dia. Fungsi kendalanya ada beberapa. Yang pertama adalah dari sisi jumlah pasang sepatu yang bisa ditampilkan, cuma 100 pasang. Jadi kalau misalkan kita mau bikin penyelesaian ini, itu akan sangat mudah jika kita pertama kali itu bikin tabel untuk satu pasang daripada sepatu pria dan satu pasang sepatu pria dan satu pasang untuk sepatu wanita. Satu pasang sepatu wanita. Karena ini akan sangat membantu untuk membuat persamaannya. Dalam hal ini dia ada batasan jumlahnya total. Dia nggak ngomong sepatu prianya harus berapa, sepatu wanitanya berapa, tetapi jumlahnya total itu maksimal 100, tidak lebih dari 100. Terus kemudian untuk pembelian, satu sepatu pria itu dibeli dengan harga 4.000, ya ini murah sekali masih sepatu wanita belinya adalah 10.000, di mana dia batasan daripada modal yang dia punya itu adalah 800.000. Kemudian dia juga ada info dari sisi keuntungan, di mana keuntungan untuk satu pasang sepatu pria adalah 1.000, sementara keuntungan daripada sepatu wanita adalah 4.000. Ya, ini mungkin masuk akal, belinya lebih mahal, untungnya lebih banyak. Ya, ini soal aja. Oke, terus kemudian kita tentuin fungsi kendala dalam hal jumlah, karena jumlahnya maksimal itu 100. Nah, di sini kita ini kan kalau untuk info untuk satu. Nah, kalau jumlah sepatu pria dan sepatu wanita sudah dimisalin X, berarti di sini kan ini dikali X semua. Jadi ini ada kali X-nya. 4.000X, terus kemudian di sini ada 1.000X. Ini di sini ada sebanyak X, ini berarti di sini sebanyak Y, berarti di sini nanti ada 10.000 Y, di sini berarti ada sebanyak 4.000 Y, dan kita bisa bikin persamaan dari yang atas dan bawah ini. Tinggal kita tentuin lebih besar atau lebih kecil. Di sini jumlah pasangnya tidak lebih daripada 100 pasang, jadi maksimal 100, X plus Y kurang dari sama dengan 100. Terus kemudian dari sisi permodalan, dia punya uang paling banyak 800.000. Jadi kita bisa tulis 4.000X ditambah sama 10.000 Y itu harus kurang dari 800.000, karena uang yang dia punya maksimalnya itu 800.000. Kalau saya hilangin 1.000-nya, jadi kita sekalian sederhanain, kita akan mendapatkan 800. Kalau dibagi sama 2, maka persamaannya itu bisa lebih sederhana. Dibagi 2 berarti kita mendapatkan ini 400. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Terus kemudian pertidaksamaan yang ketiga adalah X-nya itu nggak boleh minus, Y-nya juga nggak boleh minus. Kemudian kita bisa menentukan namanya itu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu adalah maksimalisasi laba. Tujuannya mau nyari laba maksimum, berarti kita harus mencari fungsi laba.
Fungsi laba itu berarti dari sisi laba yang diperoleh dari penjualan sepatu pria dan laba yang diperoleh daripada penjualan sepatu wanita, yaitu adalah 1000X dan 4000Y. Jadi langkah-langkah ini kita sudah lakukan semua. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, terus kemudian kita harus bikin grafik. Jadi pada saat kita bikin grafik ya langkahnya sama kayak seperti membuat pertidaksamaan linear dua variabel. Persamaan-persamaannya saya tuliskan dulu di sampingnya, yaitu adalah apa tadi? X ditambah sama Y itu kurang dari 100. Jadi di sini kalau X-nya kita ambil 0, kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Kalau Y-nya kita ambil 0, kita akan mendapatkan nilai X-nya. Terus kemudian persamaan yang kedua itu dari sisi modal, 2X tambah 5Y kurang dari 400. 2X ditambah sama 5Y kurang dari sama dengan 400. Kalau X-nya kita masukin 0, Y-nya kita dapat 80. Kalau Y-nya kita masukin 0, maka X-nya kita bisa mendapatkan nilai 200. Terus kemudian ada pertidaksamaan dari yang X dan Y yang nggak boleh negatif. Karena gambar grafiknya itu terletak di kuadran 1, maka saya gambar seperti itu aja di kuadran 1. Jadi di sini saya maksimalin ruangan yang di kuadran 1. Saya gambar kayak seperti itu karena ruangan yang di kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4 nggak diperlukan. 5 kotak untuk 100. Jadi di sini satu kotak 20, 1 2 3 4 5. Ini nilainya 100, terus kemudian 1 2 3 4 5 lagi. Nilainya 200. Untuk Y-nya paling tingginya adalah 100. Jadi cuma 5 kotak, 1 2 3 4 5. Ini 100. Terus kemudian kita gambar 0,100, 100,0. Terus kemudian kita tulisin persamaannya. Persamaan gambarnya jelek ya. Kita tulisin persamaannya di sampingnya agar supaya kalau kita mau nyari tahu perpotongannya itu gampang. Gambarnya seperti ini. X plus Y sama dengan 100. Yang satunya 2X plus Y 0,80 sama 200,0. Jadi gambar grafiknya itu di sini 2X ditambah sama 5Y sama dengan 400. Terus kemudian kita cari tahu pertidaksamaannya. Dengan yang diarsir yang salah ya. Saya masukin angka 0,0 ke sini, 0,0. Berarti di sini 0 kurang dari 100 dan itu adalah betul. Jadi yang diarsir adalah yang di sisi sebelah sini. Kalau mau lihat lagi bagian daripada arsir mengarsir ini lebih jelasnya di topik tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Videonya saya pisah ya. Terus kemudian untuk pertidaksamaan yang satunya saya mau ambil 0,0 juga, masukin 0,0 di sebelah sini, berarti 0 kurang dari sama dengan 400. 0,0 itu betul, berarti yang diarsir adalah bagian yang atas di sini. Terus kemudian untuk X lebih besar daripada 0 sama Y lebih besar dari 0, daerahnya cukup jelas. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau untuk sumbu Y itu adalah grafik garis X sama dengan 0, jadi yang diarsir itu yang sebelah sini, yang sebelah kiri karena kita mau mencari daerah penyelesaian yang diarsir yang salah, yang Y lebih besar daripada 0, daerahnya itu. Jadi kita bisa punya daerah penyelesaian ini. Nah setelah kita punya daerah penyelesaian ini, kita harus cari titik-titik pojoknya dia, karena di sini kita mau menggunakan metode titik pojok. Jadi saya tulis di berikutnya. Di sini titik-titiknya kita tulisin. Saya punya titik O 0,0, saya punya titik A. Titik A-nya tadi itu adalah 100,0. Terus saya tulis di sini dulu ya, ini titik B. Terus kemudian di sini adalah titik C. Titik C itu adalah 0,80. Titik A-nya adalah 100,0. Terus kemudian titik B-nya kita belum cari, titik C-nya adalah 0,80. Di sini fungsi tujuannya kita bisa tuliskan fx, y boleh, tuliskan z boleh. Ini adalah fungsi laba, berarti kita bisa tulisin 1000x ditambah sama 4000y. Nah, sementara untuk titik B, kita melihat dari perpotongannya dia. Perpotongannya dia yang mana?
perpotongannya dia itu adalah perpotongan daripada garis X plus Y sama dengan 100 dan perpotongan dari 2X plus 5Y sama dengan 400. Jadi di sini kita mencari eliminasi atau substitusi daripada keduanya. 2X ditambah sama 5Y sama dengan 400, terus kemudian X ditambah sama Y sama dengan 100, supaya kita bisa mendapatkan eliminasinya yang atas dikali sama 1, yang bawah dikali sama 2. 2X ditambah sama 5Y sama dengan 400, yang bawah dikali 2 ya. Semuanya 2X tambah 2Y sama dengan 200. Kita mau menghilangkan X-nya berarti di minus. Kita akan mendapatkan Y-nya, tapi angkanya jelek. Y-nya sama dengan 200 per 3. Biarin aja 200 per 3. Terus kemudian kita butuh X-nya, yaitu adalah 100 dikurangi Y. Berarti dapatnya adalah 100 per 3. Jadi koordinatnya 100 per 3, 200 per 3. Saya tuliskan di halaman berikutnya. 100 per 3, ini 200 per 3, terus kemudian kita cari. Ini kita masukin ke fungsi tujuan, maka kita akan mendapatkan ini 0, ini kita akan mendapatkan 100.000, 100 per 3-nya kita masukin di sini, berarti kita punya 100.000 per 3, ditambah dengan 200 dikali sama itu, hasilnya berarti 800.000 per 3, berarti 900.000 per 3, berarti hasilnya adalah 300.000. Ini laba yang bisa didapat. Untuk 0,80 kita masukin ke Y aja, berarti dapatnya adalah 320.000, dan ini akan menjadi laba maksimum yang akan muncul. Nah, kita lihat tujuannya. Jika tersedia modal sekian, berapa pasang sepatu kedua jenis harus dibeli dan dijualnya akan mendapatkan laba maksimum berapa besar keuntungannya. Jadi dalam hal ini karena soalnya itu dalam bentuk kalimat, maka jawabannya harus dalam bentuk kalimat juga. Jadi supaya mendapat laba maksimumnya itu kita bisa tuliskan sekalian, supaya kita bisa mendapatkan laba maksimum yaitu adalah 320.000, maka harus menjual sebanyak 80 pasang sepatu wanita. Yang sepatu pria nggak dijual karena ya itu tujuannya kalau mau mendapatkan maksimumnya. Jadi kita sama sekali nggak menjual sepatu pria. Semua fokus ke sepatu wanita karena hasilnya lebih besar. Yang B, jika hitunglah laba maksimum jika ia membeli 100 pasang sepatu pria dan wanita untuk dijualnya. Ya berarti tujuannya dia mau nyari tahu laba maksimumnya. Jadi agak kontradiksi dengan pertanyaan A, karena pertanyaan A laba maksimumnya kan sudah ditanyakan. Jadi di sini kalau kita mau menjawab ya laba maksimumnya ditulis lagi. Laba maksimumnya itu adalah 320.000 rupiah. Nah, itu sudah melalui semua tahapan untuk metode titik pojok. Nah, kalau untuk metode yang garis lidik itu agak berbeda dalam hal setelah grafik terbentuk. Jadi setelah grafik terbentuk, kita harus mencari garis lidiknya. Jadi tahapannya itu sama. Untuk metode garis lidik, permisalannya tadi kan adalah jumlah pasang daripada sepatu pria dan sepatu wanita. Dalam jumlah pasangnya saya sudah tulis dalam satu waktu tertentu. Permisalannya sudah, yang Y-nya itu untuk sepatu wanita. Fungsi kendalanya juga sama ya, fungsi pembatasnya itu sama. Dalam hal ini adalah pembatas dari sisi jumlah pasangnya, maksimal 100. Terus kemudian tadi kan ada pembatas dari sisi modalnya 400. X-nya juga harus lebih besar daripada 0, Y-nya lebih besar daripada 0. Terus kemudian ada fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Tujuannya adalah maksimalisasi laba. Kita bisa tulisin dia sebagai Z, yaitu adalah 1000X ditambah sama 4000Y. Nah, setelah itu kita gambar grafik. Kemudian kita harus menentukan garis lidiknya. Garis lidiknya itu sebenarnya adalah ini. Nah, sekarang kita melihat daerahnya.
pada saat kita ngelihat daerah yang sebelumnya, angkanya kan puluhan, 20, 40, 80, 100, dan seterusnya. Jadi di sini kita harus tentuin fungsi selidiknya itu yang merupakan KPK daripada angka 1 dan 4, tapi angkanya itu harus puluhan. Jadi di sini angkanya ini kan 1, ini 4, ini ribuan. Sementara nanti X sama Y-nya itu harus dalam bentuk puluhan. Jadi kita ambil aja angka tertentu yang agar supaya dia bisa tergambar. Karena kalau misalkan kita mau menuliskan KPK-nya 1000 sama 4000, di sini kan KPK-nya kan 4000. Kalau misalkan kita tulisin Z-nya itu 4000, nanti kita mendapatkan titik X sama Y-nya itu akan susah untuk tergambar. Kalau 4000 gini berarti kan kalau X-nya 0, Y-nya kan 1. Kalau Y-nya 0 berarti kan X-nya 4. Nah ini kan susah sekali tergambar karena kan satuannya kan puluhan, 20, 40, 60. Jadi kita ambil di sini tuh agak gedean dikit, jadi seperti 40.000 gitu. Sehingga kalau misalkan kita gambarnya itu nggak terlalu susah. 4000Y. Jadi di sini adalah 0,10, terus kemudian 40,0 dan kita gambar. Nah saya gambar dalam bentuk warna merah itu. Setelah dia itu bisa tergambar, ini adalah garis lidiknya, di mana garis lidik di sini nilai Z-nya itu adalah 40.000. Nah, tadi kan daerah penyelesaiannya kan di sini. Nah, sekarang kita menarik garis-garis baru yang sejajar sama garis-garis yang merah itu. Dan kita dalam hal ini membutuhkan dua penggaris. Jadi kita harus narik garis yang sejajar kayak gitu. Tapi garis saya jelek ya. Terus kemudian garis kayak gitu mungkin. Terus kemudian garis kayak gitu. Yang penting garisnya ini sejajar semua. Nah, tujuan kita adalah kita mau mencari garis mana yang paling jauh dari 0,0 karena kita mau nyari yang maksimumnya kan. Nah setelah kita gambarnya akan seperti itu. Jadi gambar yang seperti ini kita akan tahu bahwa titik ini itu akan menimbulkan nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu akan muncul pada saat titik ini 0,80. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah jumlah pasang daripada sepatu pria, yang ini adalah jumlah pasang sepatu wanita. Jadi keunggulannya adalah kalau metode garis lidik ini, kalau titiknya itu ada banyak, terutama titik-titik yang seperti ini, titik-titik yang harus dicari dari metode eliminasi atau substitusi, kita nggak perlu cari. Tapi kalau metode titik pojok, kita harus mencari titik itu agar supaya kita bisa cari nilai Z-nya itu berapa. Kalau metode garis lidik ini, kita nggak perlu sama sekali untuk mencari titik itu. Kita baru cari titik itu kalau memang benar bahwa titik itu menimbulkan nilai maksimum atau minimum. Jadi gitu caranya. Tanpa perlu mencari titiknya, kita bisa tahu yang maksimum atau minimum itu yang mana. Nanti kalau memang titik yang saya lingkarin putih itu memang dia itu adalah maksimumnya, baru kita cari eliminasi atau substitusinya. Kalau misalkan nggak perlu ya nggak usah. Jadi gitu caranya. Metode garis lidik ini akan sangat membantu jika titik pojoknya itu ada banyak sekali. Kalau tadi kan titik pojoknya akan ada daerah penyelesaiannya kan di sini. Jadi titik pojoknya kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau nyari tahu yang maksimum, berarti garisnya harus paling jauh dari 0,0. Kalau kita mau nyari tahu yang minimum, berarti kita harus nyari daerah yang garis titik yang garisnya paling dekat sama 0,0. Seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke contoh 2. Tapi dalam hal ini saya nggak sampai menyelesaikan sampai ketemu jawabannya. Cuma saya mau kasih tahu bagaimana cara menentukan daripada pertidaksamaannya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu pertidaksamaannya, kita tinggal mencari elemen apa yang menyebabkan pendapatan laba atau biaya. Untuk soal yang nomor 2 ini, tujuannya kan mau nyewa truk. Nah, jumlah truknya itu kita nggak tahu berapa, tapi biaya sewa ini ditentukan berdasarkan jumlah truk yang kita sewa. Ini kebalik ya. Harusnya truk besar kan sewanya harusnya lebih mahal. Jadi di sini truk besarnya sewanya 300.000, truk kecil di 200.000. Jadi permisalannya X itu sesuai dengan yang ditanyakan. X-nya itu adalah jumlah truk yang disewa. Jumlah truk kecil yang disewa, sementara Y-nya itu adalah jumlah truk besar yang disewa. Jumlah truk kecil sama jumlah truk besar yang disewa. Nah, kita bisa menentukan fungsi kendalanya itu atau fungsi pembatasnya itu pada saat sebenarnya kita bikin tabel dulu. Kita bikin tabel untuk satu satuan daripada permisalan kita.
satu truk kecil sama satu truk besar, mereka punya perbedaan kemampuan dalam hal mengangkut jumlah kardus dan jumlah peti. Jadi dalam hal ini jumlah kardus yang bisa diangkut sama jumlah peti, saya tuliskan infonya. Untuk truk kecil itu dia bisa angkut kardus 40, petinya itu 16. Truk besar itu jumlah kardusnya itu 30, jumlah petinya itu 32, sementara jumlah kardus yang harus dibawa adalah 480, ini 352. Nah, adalah satu hal yang sangat penting untuk kita untuk bisa menentukan dia termasuk minimum atau maksimum. Nah, itu penting. Jadi dalam hal ini kita mau menyewa truk, tapi jumlah kardus ini itu adalah jumlah kardus minimum yang harus diangkut. Jadi lebih kecil nggak boleh, lebih besar boleh, gitu. Karena tujuan sewa truk itu agar supaya barang kebawa kan. Jadi fungsi kendalanya adalah yang pertama X-nya nggak boleh minus, Y-nya juga nggak boleh minus. Terus kemudian kalau misalkan truk kecilnya itu kita ganti sebanyak X dan truk besarnya kita ganti sebanyak Y, maka kita bisa tempelin X tuh di sini. Y-nya kita bisa tempelin di sini. Nah, bikin persamaannya jadi lebih gampang. Dari sisi kardus 40X ditambah sama 30Y, jadi kita punya persamaan dari atas yang bawah. 30Y itu harus lebih besar sama dengan 480. Terus kemudian dari sisi jumlah peti 16X ditambah sama 32Y itu harus lebih besar sama dengan 352. Ini pembatas dari sisi jumlah kardus, ini dari jumlah peti. Terus kemudian kita bisa tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita bisa tulis fx, y. Tujuannya adalah minimalisasi daripada biaya, yaitu adalah 200.000 X ditambah sama 300.000 Y. Jadi minimalisasi dari sisi jumlah biaya untuk menyewa truk itu. Perbedaan dasarnya adalah kalau untuk fungsi-fungsi yang dia tuh minta pendapatan atau laba maksimum itu daerahnya itu keapit. Jadi daerahnya itu kurang lebih kayak gini. Mungkin seperti ini kan keapit, atau mungkin seperti ini. Ini kalau misalkan dia itu bentuknya pendapatan, laba atau pendapatan. Nah, sementara kalau misalkan dia itu bentuknya biaya, daerahnya itu kebuka lebar. Misalnya seperti ini kan daerahnya kebuka lebar kan. Nah, ini biasanya soal-soal yang terkait sama biaya minimum. Daerahnya ini kan bisa lebar sama sekali kan, ke sana atau ke sana atau ke atas gitu. Jadi kalau misalkan kita punya soal yang terkait sama biaya, tapi daerahnya itu keapit kayak seperti yang atas, yang nomor 1, maka kebanyakan itu adalah salah. Saya kasih lagi satu contoh untuk nomor 3. Jadi dalam hal ini kita bisa bikin permisalan itu dari sisi kopinya. Karena di sini coba baca dulu soalnya, saya sambil tulis. X itu adalah banyaknya kopi pertama. Kopi pertama itu di sini ditulis adalah kopi, dia mau bikin cap sendiri, kopi cap enak yang mau dibuat, yang mau dijual atau mau dibuat dalam satuan kilogram, karena jualan kopi kan dalam satuan kilo. Yang satu capnya adalah cap sedap. Nah, terus kemudian kita harus menuliskan untuk satu satuan daripada permisalan kita, karena itu akan lebih mudah untuk kita bikin. 1 kilogram untuk cap enak, 1 kilogram cap enak sama 1 kilogram daripada cap sedap. Di sini dia membutuhkan bahan baku kopi A sama kopi B, di mana dia ada batasannya, batasan daripada stoknya. Kopi A itu dia hanya ada 50 kilo, kopi B itu hanya ada 108 kilo untuk dimanfaatkan. Nah, sementara di sini dia kasih perbandingannya. Untuk membuat cap enak, perbandingannya adalah 5:7. Cap enak itu dia perbandingan kopi A dan kopi B-nya itu adalah 5:7. Jadi kalau misalkan kita mau bikin cap enak itu sebanyak 1 kilo, maka kita harus bikin campurannya itu sebanyak 5/12 kilo, dan ini 7/12 kilo. Jadi harus cukup jelas, jangan ditulis 5 sama 7, jangan ditulis 5 sama 7 seperti itu, tapi kita nggak ngerti maksudnya. Karena kita mau bikin saat ukurannya adalah 1 kilogram. Jadi di sini kita nulisnya adalah 5/12, di sini kita harus nulisnya 7/12, bukan 5 dan 7.
Yang B-nya perbandingannya adalah 1:9. Berarti kesimpulannya untuk yang ini itu adalah copy A dan copy B. Copy A dan copy B 5/7. Oh, saya tulisnya salah ya. Saya tulisnya harusnya 50-nya saya nggak tulis di situ. 50-nya harusnya saya tulis di situ. Karena ini perbandingan copy A dan copy B-nya. 5/12. Terus kemudian di sini saya harus tulisin 7/12. Terus kemudian untuk kopi cap sedap perbandingannya 1:9. Berarti di sini saya harusnya tulis 108-nya itu di sebelah sini. Saya nulis itunya salah ya. Harusnya kopi A-nya itu di lajur horizontal, kopi cap enaknya di lajur vertikal. Jadi kebalik sebenarnya. Atau kalau misalkan enggak, saya balik aja 50-nya sama 50-nya di bawah, 108-nya tetap di bawah. Tapi di sini adalah untuk yang cap enak sama cap sedap di atas. Ini cap sedap. Terus kemudian yang di sebelah kiri sama sebelah kanannya adalah kopi A sama kopi B. Terserah lah mau seperti apa. Saya ganti aja. Berarti di sini kita bisa tuliskan atau saya tulis sama aja. Untuk 1 kg cap enak sama 1 kg cap sedap. Jadi daripada tulisannya berantakan, ini A sama B. Kopi A-nya itu perbandingannya adalah 5:7. Berarti 5/12. Ini 7/12. Terus kemudian, oh sorry, ini harusnya bener dong. A-nya ini kan 50. B-nya kan 108. Tulisnya bener. Cap sedapnya 1 kg untuk cap sedap 1/10, sementara yang ini adalah 9/10. Jadi kita bisa tulisin fungsi daripada kendalanya. Saya tulis fungsi kendalanya dalam hal ini adalah dari sisi stoknya. Yang pertama jelas X harus lebih besar 0, Y harus lebih besar 0. Terus kemudian yang kedua dari sisi pemakaian daripada bahan baku A. Kalau ini kita ganti sebanyak X, berarti di sini ada X-nya. Kalau di sini dia ada sebanyak Y, berarti ini ada Y-nya. Berarti kita bisa tulis 5/12 X ditambah sama 1/10 Y. Nilainya harus lebih kecil sama dengan 50, karena batasan maksimalnya 50. Itu kan stok, jadi dia nggak boleh lebih dari 50. Karena kalau lebih dari 50 dia harus belanja lagi. 7/12 X ditambah sama 9/10 Y. Itu nilainya harus kurang dari 108. Itu dari sisi stok kopi cap kopi yang B. Terus kemudian fungsi tujuannya adalah ini agak susah karena dia di sini kan ada keuntungannya. Keuntungan 1 kg. Jadi kita bisa misalin angka ya. Keuntungan untuk 1 kg kopi cap sedap adalah 3 kali cap enak. Berarti artinya kopi cap sedap ini untungnya lebih banyak daripada cap enak. Jadi kita bisa tulis bikin permisalan pakai angka 1000 boleh. Ini dari sisi untungnya. Kopi cap enak itu untungnya lebih dikit. Jadi kita bisa tulisin katakanlah ini 1000 boleh. Ini keuntungannya 3000. Atau kita bisa tulisin 100 300 nggak masalah. Atau kita tulisin 1 sama 3 juga nggak masalah. Berarti di sini adalah 1000X ditambah sama 3000Y. Keuntungan kopi cap sedap adalah 3 kali keuntungan kopi cap enak. Jadi cap sedapnya lebih, ya betul, cap sedapnya kan berarti lebih untung. Berapakah banyak jenis campuran agar mendapat keuntungan maksimum? Nah, setelah kita sudah dapat permisalan, fungsi kendala sama fungsi tujuan, nah kita bisa gambar grafik dan melakukan langkah yang berikutnya. Mau pakai metode titik pojok atau metode garis lidik. Itu semua adalah penjelasan untuk materi program linear. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.